kadang-kadang ketika sedang mengajar atau sedang berinteraksi dengan para praktisi atau orang-orang di ketenaga listrikan, kita sering bertanya-tanya kira-kira tantangan kelistrikan di masa depan untuk mereka yang, terutama untuk mereka yang sekarang sedang belajar sistem tenaga listrik itu apa gitu. Nah, saya coba sharing di sini berdasarkan mungkin lebih dari pengalaman pribadi, jadi mungkin tidak tepat untuk semua orang, tapi ini lebih ke dari pengalaman saya selama dulu aktif di S1 di ITB, kemudian kuliah S2, S3 di Belanda, dan kerja cukup lama di perusahaan yang bergerak di bidang ketenaga listrikan di Swedia, dan kemudian juga di 2 tahun setengah terakhir ini ketika bekerja di consulting yang juga erat kaitannya dengan ketenaga listrikan. Dan juga berdasarkan beberapa interaksi di dunia penelitian atau dunia research, ketika saya menulis atau mempatenkan beberapa inovasi atau memberikan presentasi di berbagai kegiatan ilmiah. Kalau saya lihat tantangan untuk terutama mereka mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk nanti kelak terjun ke industri sistem tenaga listrik, itu ada 5 tantangan yang utama. Saya kira pertama adalah listrik berbasis energi terbarukan, yang semakin kelihatan trennya saat ini bahwa politik hijau itu semakin populer, terutama ketika orang mulai melihat bahwa dampak dari emisi buangan pembangkitan listrik yang berbahan bakar fosil misalkan ke lingkungan itu semakin terasa dalam bentuk misalnya smog, atau orang agak merasa sulit terutama di daerah yang padat industri memperoleh udara yang bersih. Kemudian juga dari hasil penelitian para pakar juga dirasakan sekarang bahwa konsentrasi gas-gas buangan dari pembangkit berbahan bakar fosil itu juga semakin meningkat di atmosfer bumi. Contohnya ini berita dari beberapa hari yang lalu bahwa level karbon dioksida di tahun 2017 itu adalah mencapai angka 405 part per million ppm, level yang tidak pernah terlihat dalam 3-5 juta tahun terakhir. Jadi ini yang kemudian membuat orang juga mulai merasa mesti melakukan tindakan, karena setiap pemanasan, derajat pemanasan global itu sangat berpengaruh, dan diduga sekarang juga ini salah satu penyebab banyaknya atau besarnya kebakaran hutan di berbagai belahan bumi, seperti yang terbaru mungkin di Amerika Serikat, di California. Jadi ya memang tuntutan orang untuk udara bersih di penduduk, untuk udara bersih semakin kuat, dan beberapa negara memang mengikuti itu dengan mengurangi pembangkit berbahan bakar fosil, dengan mengurangi emisi karbon dioksida ke udara, yang artinya memerlukan alternatif berupa energi baru, listrik berbasis energi baru. Selain itu juga, selain masalah lingkungan untuk udara bersih, secara geopolitik terutama di Eropa, tentu ada pertimbangan bahwa sumber energi itu harus beragam mungkin, dari tempat yang kalau bisa juga sebanyak-banyaknya dari internal. Jadi kalau kita lihat contoh di gambar ini adalah mereka mempunyai potensi di bidang wind, angin, air di beberapa tempat, matahari di beberapa tempat, nah itu dimaksimalkan. Kemudian juga renewable bisa didapat dari negara-negara sekitar, tapi difokuskan dari internal, dari Eropa sendiri. Dan ini memang didukung juga dengan perkembangan teknologi, bahwa pembangkit listrik berbasis energi terbarukan juga semakin murah. Sehingga diperkirakan misalkan
beberapa tahun lagi, bahkan fotovoltaik misalkan akan menghasilkan listrik lebih rendah daripada pembangkit listrik klasik berbahan bakar batu bara. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah menurut ya dari observasi saya adalah aplikasi teknologi elektronika daya, di mana ini berhubungan dengan yang pertama tadi, masalah listrik terbarukan. Nah, aplikasi teknik elektronika daya ini menjadi penting ketika kemudian orang ingin membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan angin misalkan sebesar mungkin per unitnya. Yang dulunya cuma puluhan kilowatt, sekarang ingin ribuan kilowatt. Nah, ini dari segi unitnya saja membutuhkan banyak komponen elektronika daya untuk bisa lebih fleksibel dalam berkontribusi di pengaturan sistem. Tapi selain itu juga ketika turbin yang besar-besar ini membutuhkan juga wilayah yang luas, termasuk juga ketika fotovoltaik yang menghasilkan listrik DC, itu juga dibuat dalam skala besar akan membutuhkan tempat yang luas. Nah, ketika kita bicara pembangkit tenaga baru terbarukan yang besar, yang skalanya besar, menggantikan pembangkit listrik klasik yang ratusan ribuan megawatt, maka lokasi sumber dayanya sendiri itu biasanya bukan di tempat yang sangat dekat dengan sumber beban. Jadi kalau kita bicara misalnya sumber energi matahari yang besar, skala besar, itu membutuhkan tentu tempat yang luas. Dan tempat yang luas biasanya berada di gurun-gurun yang punya jarak terhadap beban. Karena beban biasanya terletak cukup jauh dari tempat-tempat yang cocok untuk pembangkit listrik tenaga matahari ini. Contohnya di sini yang kuning itu sumber yang bagus, misalkan nah merahnya ini adalah sumber-sumber beban. Demikian juga ketika kita bicara tempat yang luas dan berangin, itu juga tempat yang berjarak dari sumber-sumber beban skala besar. Nah, sebagai akibatnya dibutuhkan untuk mengalirkan daya skala besar dalam jarak yang panjang, yang jauh. Jadi kita harus menyalurkan daya hingga ribuan megawatt dengan jarak hingga bahkan ratusan atau ribuan kilometer. Nah, di situ baru kita melihat perlu mempertimbangkan misalkan transmisi listrik arus searah, tegangan tinggi atau HVDC yang memang dalam jarak jauh, daya besar, lebih ekonomis misalkan dari yang alternatif yang klasik, yaitu arus bolak-balik atau AC. Nah, ketika kita bicara arus searah HVDC, maka kita bicara penggunaan elektronika daya yang sangat masif. Demikian juga pembangkit listrik energi terbarukan ini mempunyai beberapa sifat, yaitu intermitensi, stokastik, fleksibilitas, fluktuasi, yang akibatnya memerlukan ekstra kontrol atau kendali untuk menstabilisasi sistem. Matahari misalkan ada fase-fase di mana misalnya awan lewat sehingga daya yang keluarannya berkurang. Angin apalagi dia fluktuatif sehingga juga tidak konstan. Nah, ini kemudian juga membutuhkan peran dari elektronika daya, yaitu Flexible AC Transmission System, yang sebetulnya di dekade 2000-an termasuk oleh IEEE itu dimasukkan sebagai satu dari 11 teknologi terpenting di dekade ini oleh IEEE, Asosiasi Engineer Elektro dan Elektronik. Karena dengan FACS ini memungkinkan sistem untuk lebih fleksibel, sistem untuk bisa mengakomodasi berbagai macam kondisi dengan menjaga sistem tetap stabil. Nah, itu yang kedua, elektronika daya. Nah, yang ketiga adalah bahwa sistem interkoneksi menjadi semakin kompleks. Ini pun sebetulnya ada hubungannya lagi dengan yang renewable tadi, bahwa misalkan di Eropa, ketika mereka ingin memanfaatkan berbagai sumber daya dari berbagai sumber yang terbarukan, termasuk dari luar Eropa, maka terjadi interkoneksi yang sangat kompleks, termasuk beberapa dalam bentuk arus bolak-balik yang klasik atau dalam bentuk baru arus searah atau HVDC atau tegangan tinggi DC. Nah, ini tidak hanya di Eropa, sebetulnya di Asia Pasifik, di ASEAN, ini juga sudah cukup lama digulirkan dalam diskusi ketika
ASEAN ingin saling terhubung, terinterkoneksi. Demikian juga Asia Pasifik antara China, Australia ingin saling terhubung melalui ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, ini tentu akan membuat sistem lebih kompleks dan ini adalah tantangan untuk mahasiswa atau mereka yang belajar arus kuat atau sistem tenaga listrik di near future, di kemudian hari. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah elektrifikasi sistem transportasi. Di sini kita bicara kecenderungan dari mobil, kereta api, motor, bis, atau kendaraan umum, bahkan kapal laut, itu semua semakin intensif menggunakan listrik. Jadi, dan ini menjadi unik, misalnya kalau kita bicara kereta listrik, ini menjadi unik karena beban kereta listrik adalah beban yang berpindah. Jadi kalau kita lihat, bebannya itu berpindah dalam geografis, dan berubah variasinya berdasarkan jumlah penumpang, kontur lintasan, tanjakan turunan, sehingga ini beban yang berpindah secara fisik dan juga berubah dinamik secara besarannya. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan dampak terhadap sistem yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terasakan. Demikian juga ketika kita bicara kendaraan listrik yang masif, itu kita bisa bicara banyak tidak hanya kendaraannya, tapi begitu kendaraan itu parkir, dia akan mempunyai pola konsumsi listrik tersendiri. Atau ketika dia di rumah, dia mungkin bahkan bisa mengenerate listrik dari baterainya. Ketika dia ke gardu untuk men-charge dalam waktu cepat, mungkin akan ada spike-spike atau transient listrik. Bagaimana pengaruhnya terhadap peralatan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ruang kendali sistem? Nah, ini adalah hal yang akan menjadi tantangan. Kemudian kapal laut. Sekarang kapal laut juga ketika dia di banyak negara, terutama di Eropa dan bahkan Singapura, Malaysia sudah melihat ke sini, ketika kapal laut mendekati pelabuhan, dihindari untuk membakar diesel. Jadi mereka akan mengambil listrik dari darat dan biasanya ini perlu dilakukan dengan desain yang paling optimal supaya di daerah pelabuhan tidak banyak emisi karbon dioksida atau emisi-emisi polutan ke udara. Nah, ini akan menjadi tantangan bidang kelistrikan. Kemudian yang kelima adalah smart grid dan Internet of Things. Ini dimulai dengan semakin terintegrasinya sistem kelistrikan dengan sistem telekomunikasi atau komunikasi yang bahkan dipengaruhi sangat signifikan dengan kondisi bahwa beban-beban listrik pun menjadi beban-beban yang katakanlah aktif, sehingga pola aliran listrik menjadi lebih dinamik di antara pelanggan maupun di distribusi, sistem distribusi sebelum ke level transmisi. Dan ini bentuknya bisa dalam bentuk perumahan yang membangkitkan listrik sendiri dalam bentuk fotovoltaik dan dibantu dengan kecerdasan sehingga semua beban dan pembangkitan bisa terintegrasi dengan baik, billing, pembayaran dan lain sebagainya juga di komersial ketika sistem pembangkitan dan sistem operasi pabrik atau bangunan komersial bisa diintegralkan, disinkronkan, dan juga ketika kendaraan listrik semakin berpopuler dan tidak hanya bebannya itu dalam bentuk baterai, tapi dia juga dipadu dalam big data sehingga pola konsumsi listrik dan pola pergerakan orang itu terdokumentasi, terekord dengan baik. Nah, ini membutuhkan tantangan yang sangat sebetulnya baru dan ini yang perlu dipikirkan mungkin untuk mahasiswa yang sekarang belajar sistem ketenaga listrikan, saya kira. Banyak tantangannya untuk yang muda-muda.